Hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah PT di rumah kita masing-masing atau secara online. Ya, seperti biasa ada Kak Lia, Kak Maya, Kak Sinta, dan Kak Silva. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Mars PT. Ya Tuhan, Bapa yang baik dalam setiap kehidupan kami bersyukur berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan Tuhan untuk kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami, Tuhan pimpin dan sertai ibadah kami ini Tuhan, kiranya dapat berjalan lancar dari awal hingga pada akhirnya. Berkati kakak-kakak pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus tetap menuntun menyertai kehidupannya. Untuk adik-adik di rumah, kiranya Tuhan Yesus juga tetap menyertai dan memberkati kehidupannya. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 31 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Adik-adik, kita akan membaca secara responsorial. Kakak akan membacakan kata yang tercetak keluar, adik-adik di rumah membacakan kata yang tercetak ke dalam. Kita mulai. Mazmur 31 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Aman dalam tangan Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Ya, demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia.
Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa firman, terlebih dahulu adik-adik mempersiapkan bacaan Alkitab kita yang terambil dari Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kakak ulangi sekali lagi, dari kitab Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti ibadah PLK Teruna secara online, baik adik-adik yang ada di rumah dan kakak layan juga yang telah mempersiapkan video firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkati firman Tuhan kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan dan boleh berakhir hanya oleh pertolongan Tuhan saja. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya dimampukan oleh-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca dari kitab Hagai yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kita bacanya bersama-sama. Perikop yang ada di Alkitab adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ya adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah membangun gereja Tuhan. Adik-adik bisa tulis, kalau mau ditulis, tema kita pada pagi hari ini adalah membangun gereja Tuhan. Nah adik-adik, kita tadi telah membaca dari Hagai pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Di sini adik-adik menceritakan tentang seorang nabi yang bernama Nabi Hagai yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan berisi teguran atau peringatan tentang ketidakpedulian orang-orang Yehuda yang pada saat itu baru pulang dari pembuangan di Babel. Ketika mereka sampai ke tempat mereka dari pembuangan, pada saat itu mereka berfokus kepada pembangunan rumah-rumah mereka secara pribadi tanpa mereka memfokuskan untuk pembangunan rumah Tuhan. Nah adik-adik, di sini Nabi Hagai diutus untuk Tuhan untuk memperingati mereka bahwa mereka harus memfokuskan untuk pembangunan rumah Tuhan, karena di mana dengan adanya rumah Tuhan disitulah kita berharap ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah ketika mereka hanya berfokus pada pembangunan rumah-rumah secara pribadi, mereka mengesampingkan pembangunan rumah Tuhan pada saat itu. Nah di sini mau diingatkan melalui Nabi Hagai bagaimana mereka mau mendapatkan berkat, bagaimana mereka mau diberkati oleh Tuhan, karena untuk membangun rumah Tuhan saja mereka mengabaikan itu. Karena di sini adik-adik, rumah Tuhan memiliki artian bukan hanya sebagai gedung, tetapi di sini rumah Tuhan itu berisi orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang percaya, tempat berkumpulnya orang-orang yang percaya, yang bersekutu dan beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini mau diingatkan kepada orang-orang Yehuda untuk tetap mengingat Tuhan dalam kehidupan mereka, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Mereka diminta untuk fokus untuk membangun bait suci. Nah adik-adik, mungkin dalam kehidupan kita juga secara pribadi adik-adik maupun adik-adik dan kakak layan, kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari,
kita banyak berfokus dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi. Misalnya adik-adik ketika kakak-kakak lain juga, contohnya kakak memiliki pekerjaan untuk pekerjaan ini ditujuankan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi terkadang dengan adanya pekerjaan ini kita dapat mengesampingkan pelayanan kita terhadap Tuhan. Nah, di sini juga adik-adik sama halnya mungkin dengan orang-orang Yehuda pada saat itu, mereka hanya memikirkan kehidupan pribadi mereka tanpa mereka memikirkan hal yang paling penting dalam kehidupan mereka adalah kehadiran Tuhan lewat bayi suci. Nah, adik-adik, dengan adanya firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik mau diingatkan kembali kepada kita bahwa terlepas dari kehidupan kita yang ada di dunia ini, kita tetap harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita harus berpegang teguh kepada Tuhan, di mana di sini adik-adik kita percaya bahwa dalam setiap kegiatan, aktivitas, setiap langkah kita, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, pada tanggal 31 Oktober nanti juga kita akan memperingati atau merayakan hari ulang tahun yang ke-72 GPIB. Nah, adik-adik, dalam sepanjang perjalanan melaksanakan tugas pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB, di mana adik-adik bertumbuh dan berkembang dalam jemaat GPIB, kita sudah banyak melakukan pelayanan melalui jemaat yang ada di GPIB. Kita harus patut bersyukur dan berterima kasih adik-adik, walaupun dalam keadaan yang seperti sekarang, pandemi COVID, tetapi kita dalam jemaat GPIB kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan tentunya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, dan juga setiap ibadah keluarga, ibadah PLK kita diberikan ibadah juga walaupun secara online, tetapi kita tetap bisa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Nah, di sini juga adik-adik mau diingatkan kepada kita pada saat-saat yang sekarang ini, kita harus patut banyak bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berpegang teguh kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita berada di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel, kita percaya bahwa ini bukan hanya sekedar gereja GPIB, tapi kita percaya bahwa disinilah kita dapat belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan melalui jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Jadi kakak harap adik-adik juga ikut dalam melibatkan diri dalam pembangunan gereja. Dengan cara apa adik-adik? Adik-adik dapat membangun potensi dan talenta-talenta adik-adik atau karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan secara rohani. Misalnya adik-adik bisa bermain musik, adik-adik bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja, ikut serta dalam ibadah-ibadah. Itu merupakan bentuk adik-adik membangun gereja, bukan hanya bangun secara fisik, tetapi adik-adik dalam iman adik-adik dan percaya kepada Tuhan. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik tetap diberkati selalu di rumah. Kiranya dalam kondisi yang seperti ini adik-adik tetap terus berkarya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan puji-pujian dari Kidung Jemaat nomor 257, Aku Gereja dan Kau Pun Gereja. Gereja
Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas perlindungan, penyertaan, dan tuntunan Tuhan sepanjang seminggu yang telah kami lewati dalam segala aktivitas kami. Tuhan telah menuntun kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah berkat teruna secara online. Tuhan, tadi kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati adik-adik teruna yang telah mengikuti ibadah Pelkat Teruna, kiranya Tuhan memberkati dalam segala kegiatan mereka, aktivitas mereka sepanjang seminggu ke depan. Kiranya Tuhan tetap menyertai selalu. Berkati juga adik-adik teruna yang tidak sempat mengikuti ibadah Pelkat Teruna pada pagi hari ini. Kiranya pada minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama mengikuti ibadah Pelkat Teruna secara online. Kiranya juga Tuhan tetap memberkati mereka dalam segala kegiatan dan aktivitas mereka seminggu ke depan. Berkati juga untuk keluarga dari adik-adik teruna kita, orang tua, keluarga, adik kakak. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan selalu. Kiranya dalam pekerjaan kedua orang tua adik-adik teruna, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan keluarga mereka. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat kakak-kakak layan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah Pelkat Teruna pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Kak Silva, Kak Maya, Kak Lia dalam pekerjaan, dalam kegiatannya sehari-hari, dalam segala aktivitasnya sepanjang seminggu ke depan. Kami serahkan kepada tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap menyertai dan membimbing selalu. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami pada pagi hari ini. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak berharap di lain kesempatan atau di lain waktu kita dapat ibadah secara tatap muka. Dan pesan dari kakak layan juga untuk adik-adik yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan baik, tetap memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Ya adik-adik, tetaplah semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.